sendiri. Yang masukin surga, beliau ke surga siapa? Jadi jangan disimpulkan bahwa Nabi Muhammad saja tidak dijamin masuk surga. Enggak. Kalau Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tapi bukan oleh amal. Kita juga sama. Ibu-ibu kita ini juga bisa masuk surga itu karena kehendak. Makanya bahasanya, aku juga enggak, kata Rasulullah, enggak bisa masuk surga dengan amalku nih. Apalagi amal-amal kita yang kayak begini ya Bu ya. Sholat udah terganggu sama suami, samaan. Ya enggak Bu? Ya, sholat di rumah ketok pintu. Ketok dulu, ada sholat. Ya. Nggak boleh ya. Nah, ibu-ibu sekalian seperti itu. Suruh infak, coba cek. Yang 100 ribuan berapa? Mana tadi infaknya lihat? Yang rata-rata 2 ribuan. Ya udah, usaha ini harus sebulan sekali infak dan bukan buat siapa. Buat kita. Kalau infak itu bukan buat orang yang diinfaki, bukan. Kalau ibu infak untuk si A, si B bukan buat dia. Kalau infak membuat kita balik ke kita. Dia mah cuma dapat 2.000, 5.000, 10.000, paling gede 100.000. Kita dapat berapa? Kalau kita dapat 10 kali lipat, kan gitu. Kalau ibu-ibu infak misalkan 10.000 kali 10 kali lipat berapa? 100.000. Dia mah cuma dapat 10.000, kita dapat 100.000 dari Allah. Hanya saja yang 100.000 itu tentu saja nanti akan diberikan sesuai dengan kehendak Allah, jangan kehendak kita. Kalau enggak kehendak kita mah pengennya kayak judi, ya enggak ada. Oh, begitu keluar 10.000, dapat 100.000, uang keluar lagi 100.000, dapat 1 juta. Akhirnya jadi begitu kan? Pasti itu dari Allah. Bahwa sekarang atau besok atau nanti itu masalah keinginan Allah. Masalahnya waktu aja. Yang kedua, wal asri demi waktu. Salah satunya waktu asar. Jadi apapun tergantung. Urusan kita ini yang paling utama itu urusan waktu. Ya enggak? Sampai hari ini kita cuma punya waktu seperti yang berjalan detik demi detik. Tuh lihat, mana jamnya? Ya jam sendiri aja kan ya. Oh, ya. Yang saya punya sekarang yang detik-detik berjalan ini. Jam 11 nanti milik kita bukan? Belum. Jam 10 lewat 1/4 tinggal kurang lebih 5 menit lagi. Tentu milik saya. Nah dengan waktu itulah ibu-ibu ceritanya saja. Ibu punya baju, punya tanah, punya suami, punya anak. Kalau sudah mati, semuanya lepas. Kayak baju kita mati ditelanjangin, nggak ada sedikit pun yang melekat pada baju kita. Sama, suami lepas, anak lepas, harta lepas, semuanya lepas. Seperti kita melepas baju dan baju kita dilepas. Ceritanya saja kita punya ini, itu dan lain sebagainya. Dengan waktu itu ceritanya kita punya sekolah ini katanya milik Ustaz Amang sama Ulianti. Ceritanya aja. Kalau saya wafat, Umi wafat, sudah selesai. Kayak baju lepas oleh Allah dilepas. Kita ditelanjangi lagi, tidak ada satupun yang ceritanya milik kita. Bu. Kalau punya duit 100.000 detik ini, misalkan nih setengah jam lagi ibu meninggal dunia, itu duit mau dikasih siapa ya?
ya kan? Mendingan diinfakin. Kalau setengah jam lagi meninggal saya, ternyata duit 100.000 itu hilang, gak jadi apa-apa, jadi warisan buat orang. Masih ada sih pahalanya, tapi beda banget pahala mewariskan dengan pahala menginfakkan dan mensedekahkan. Nah, kayak gitu. Makanya Abu Bakar Siddiq itu gak pernah ketakutan miskin, gak pernah takut. Kenapa? Saya tidak punya apa-apa. Handphone ini ceritanya saja, saya masih punya karena saya masih hidup. Saya dikasih waktu oleh Allah itu 5 menit lagi meninggal, misalkan handphone ini sudah bukan milik saya. Itulah hidup. Halo? Jadi mau kapan nih? Halo? Mau kapan? Kalau ditawarin kapan mau meninggal, pada belum siap. Emang di dunia mau masih dijamin amal soleh terus? Ya, yang penting kita minta apa? Husnul. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki Dzulhijjah. Saudara-saudara kita akan berangkat haji ya Bu ya. Dan kita yang ditinggalkan di Indonesia khususnya tentu saja tidak dibiarkan oleh Allah, nggak perlu melakukan apa-apa. Kalau haji apalagi sekarang, walaupun sudah punya duit, udah nabung Bu, kalau belum ditakdirkan Allah belum berangkat, ya enggak? Nah, takdir ini bisa karena juga faktor tadi ngantri di Jawa Barat ini kisaran 25 tahun. Di Depok antriannya 25 tahun. Jadi ibu-ibu kalau yang sudah kelihatan tua-tua mana dia? Ya, kalau mau haji sekarang gak apa-apa, nabung aja. Gak usah mikir saya punya umur lagi atau enggak ya. Yang penting ibu niat kuat pengen yang disebut dengan haji itu terus nabung. Walaupun kagak wajib nabung, tapi ini mah menunjukkan bahwa saya pengen banget naik haji ya Allah. Saya ingin nih naik haji. Ya, sehari misalkan nabung berapa? 5.000. Kapan naik hajinya ya? Sehari 5.000. Nggak apa-apa, yang penting niat. 10.000 boleh. 10.000, 20.000, apalagi yang 100.000. Pokoknya aku nabung aja. Lunasannya kan nanti kira-kira di angka 25 juta baru kita dapat SIM, dapat dulu. Kalau ibu sudah lunas 25 juta, misalkan dapat duit nih dari anak-anak, dari suami, pengen haji, terus tumpukin aja gitu. Dan nanti setelah 2 tahun, 3 tahun ternyata sudah bisa 25 juta. Nah, kita terdaftar nanti sebagai calon jemaah haji. Nggak tahu berapa. Kalau salah waktu nanti Allah yang maha menentukan. Walaupun kita tetap ada niat. Di sini penting ibu-ibu yang berbahagia, Allah menjamin. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang ibu-ibu keluar dari rumahnya, maksud keluar di sini bukan hanya keluar rumah, tapi intinya ingin melakukan sesuatu. Ibu sudah niat pengen keluar rumah itu untuk berhaji misalkan, ya, muhajiran ilallahi, dalam rangka berhijrah ke Allah dan Rasulnya dengan menunaikan haji. Itu ibu non, ibu non itu, ibu Ustazah non. Di sini ada 2 non. Ibu. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata baru saja kemarin nabungnya, ya, ke bank syariah, bank muamalat, misalkan nabung nih
catat ya Bu ya, baru 500.000. Pulang dari bank meninggal. Kata Allah, siapa yang keluar dari rumah, misalkan ke bank, mau ngapain, pengen naik haji, ke bank, ya nabung dulu. Nabung bank, pengen haji luar biasa, kemudian pulang, pas pulang langsung meninggal dunia. Mayudrikul maut, terus orang tersebut dijemput kematian, alias meninggal dunia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pastikan pahalanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Jadi niatnya dilanjut dengan persiapan. Saya nggak usah lihat umur ya, berapa umur ini? 57. Apa? Jadi kalau 25 lagi berarti 70. 82 nggak apa-apa. Yang penting itu ya, keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah. Niat hijrah itu kan dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua jihad. Jadi hijrah itu yang menentukan adalah niat dan jihadnya. Niat apa? Yang kalau orang sudah bilang pengen banget saya naik haji, jihadnya di mana? Tadi jalan kaki, naruh duit, ngisiin duit, itu bagian dari jihad dengan harta. Berjuang di jalan Allah, pengen haji sampai sampai kita menyisakan uang, bukan uang sisa, menyisakan atau menyisihkan uang sebelum belanja apa-apa. Pokoknya gua mau haji, saya sisihkan 10.000, terus nanti habis 1 minggu dapat 70.000, dalam 1 bulan dapat kurang lebih berapa, 300.000, datang ke bank masukin lagi 300.000. Itu namanya jihad. Berjuang dengan harta, pengen apa? Pengen belum nyampe, baru sekali nabung, pulang meninggal dunia. Ya, pahala hajinya sudah dapat. Halo, mau dipakai atau enggak? Mau dilaksanakan atau tidak? Kalau nggak mau, saya selesai berhenti. Nanti minggu depan atau bulan depan laporan. Siapa yang sudah daftar haji, semuanya nggak ada yang ditinggalkan. Saya daftar haji semua sudah, Ustaz, saya sudah daftar. Halo, Bu, terutama para nenek, yang muda-muda juga sama. Kalau yang punya dana, punya uang lebih, cucu tuh daftar. Anak didaftarin, cucu daftarin. Dari sekarang, cucu kita misalkan baru usia 5 tahun apa? Berarti kan 30 tahun lagi, jadi usia 35 tahun dia sudah bisa berjalan. Itu maksudnya. Iya, kalau cucu udah semua, tetangganya deh. Ya, anggota pengajian ini didaftarin semuanya. Siapa yang mau daftarin? Ntar kita undang ya. Undang siapa? Undang dari Bank Muamalah. Ibu-ibu didaftar, ibu-ibu bayar, nanti saya ikutan bayar dikit. Yang penting dapat kursi ya. Baik, itu saja ibu-ibu yang saya mau. Bagi yang tidak bisa berangkat haji, apa yang harus dilakukan? Yaitu kita menghidupkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dengan apa saja? Dengan seluruh bentuk amal soleh. Apa aja amal soleh yang kita mampu lakukan?
Silahkan yang bisa kita lakukan, terutama yang wajib itu diperbaiki coba ya. Misalkan yang wajib-wajib itu sholat wajibnya diperbaiki, jangan terlambat. Udah jam 3 baru sholatnya asar atau zuhur. Ya, utamakan begitu adzan itu adzan segera sholat. Mau ke masjid boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ibu-ibu mah sunnah wajibnya memang di rumah. Kalau ke masjid asal tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah mah jangan, di rumah lebih bagus, gitu kan. Itu dari Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi puasa. Puasa yang paling disunahkan yaitu sunnah muakkadahnya tanggal 9. Bolehkah dari tanggal 1 mau puasa? Ya boleh-boleh aja. Ya, namanya juga kebaikan. Infak niatinnya, walaupun ibu-ibu sekalian katakanlah biasanya kalau infak di hari-hari biasa cuma 2.000. Nanti kalau Dzulhijjah saya naikin deh ke 5.000, 10.000, 50.000 tiap hari, naikkan tuh amal soleh. Kita kan sudah tahu dari guru-guru kita, ustadzah yang selalu membimbing kita, ya. Kalau kita sudah niat untuk kurban, ya walaupun belum punya hewannya, tapi niat. Begitu masuk tanggal 1 Ramadan, 1 Dzulhijjah, maka kita jangan pakai potong rambut, jangan potong kuku. Biarin. Kalau mau potong kuku sebelumnya tuh, misalkan nggak betah, ya udah potong kukunya sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, ya bulan haji. Silakan potong kuku, rapihin rambut, ya sama bulu-bulu yang lain dah terserah tuh. Ya, mau diberesin, ya dirapi, ya. Nah itu silahkan. Tapi kalau sudah mulai tanggal 1, udah biarin aja sampai dia mau menyembeli. Begitu disembeli baru boleh dia bercukur maupun dan sebagainya. Untuk apa? Supaya nih kuku-kuku ini bagian dari tubuh kita yang kita berkorban karena Allah. Semoga semua bagian dari tubuh kita diberkahi Allah Subhanahu. Gitu cara mikirnya, cara memahaminya. Jadi seperti itu. Ibu-ibu mau kurban atau tidak? Halo? Angkat tangannya mau kurban atau kagak? Angkat tangannya, boleh lihat. Halo? Ini masih belum paham dengan firman Allah yang tadi. Kalau tadi kan haji, sekarang judulnya kurban. Nah sekarang ibu mau kurban atau enggak? Mau. Mana angkat tangannya? Ya udah semuanya niat kurban. Kalau ternyata kagak bisa, pahalanya mudah-mudahan tetap dapat. Itu namanya an-niyatu aula min amal. Ada ungkapan mengatakan niat bisa lebih utama dari amalnya. Kenapa? Dia sudah berniat benar-benar sungguh-sungguh niatnya karena Allah. Bahkan di bulan ini kita uji coba nih, tanggal 1 itu saya mau nabung 100.000 per hari. Ya, kalau belanjanya biasanya 150.000, saya tabungin 100.000. 50.000 diadil selama 10 hari. Saya sekarang mau diet ya, begitu ya. Apalagi pada puasa kan, ya. Ntar bukannya cukup korma aja, 7 biji, minum air, udah. Ntar mau sahurnya 7 biji lagi air, insya Allah sehat, nggak bakal mati, insya Allah. Sampai tanggal 9. Ya, ternyata uang belanja, bilang sama suami, deh, uang belanjanya buat korban, emang cukup? Ya cukup-cukupin. Ya, kalau biasa kita belanja sehari 100.000, kemudian kita simpan 50.000 kali 10 hari, 9 hari berapa?
Ya, misalkan cuma dapat 450.000 nggak apa-apa. Nah nanti tinggal digabungin dengan yang lain. Kalau mau jadi 1 ekor kambing nggak apa-apa. Kambing memang harusnya untuk 1 orang. Tapi kalau nggak mampu juga nggak apa-apa. Kita iuran beli kambing. Ya apalagi jadi sapi. Ya nggak? Nggak usah bingung sapi di akhirat, apalagi di surga. Enggak kayak sapi di dunia. Dinaikin 100 orang. Jadi kalau 450.000 misalkan kali umpamanya di sini yang ngaji 200 baru berapa ya? Halo? Lumayan gitu. 450.000 kali 100 berarti 45 juta. Itu sudah dapat 2 sapi. Kalau 200 orang dapat 4 sapi. Halo? Mau enggak? Benar. Ya udah kelolanya sama panitia. Silakan. Nanti insya Allah saya juga ikutan sama Umi di sini. Ya, tapi kita sama-sama bersama-sama. Ya Bu ya. Karena kalau urusan pahala itu nggak bisa diwakilkan sama ustaz, nggak bisa. Sama ustaz yang sholatnya, ustaz ada yang korban, harus saya dapat ya nggak bisa, itu mah harus kita masing-masing. Yang penting tadi nih, terus jihadnya mana? Itu. Jihadnya kita coba ya, masuk bulan 1 nanti 1 Dzulhijjah, ibu bisanya berapa? Udah, misalnya 10.000, misalnya 5.000, apa-apa. Masukin tuh, ya, nanti 5.000 kali 200 berapa? Halo? Hah? Baru 1 juta ya? Jadi 1 juta kali 9 hari, 9 juta, cuma dapat 2 ekor kambing, gak apa-apa. Ya, halo? Karena yang sampai ke Allah itu bukan dagingnya, tapi ketakwaan ibu-ibu semua. Ya, tadi haji sudah niat haji, bulan depan sudah terdaftarnya. Bila perlu nanti saya undang orang muamalat datang ke sini ke daftar ibu-ibu. Ya, nanti berapa uang mukanya, terusin nanti berapa kan? Yang penting ibu sekali lagi niat dulu, niat dan terus ada jihadnya, perjuangan, nyisihin duitnya. Walaupun nggak wajib Bu, ya kalau niatnya mau wajib, tapi kalau enggak jihadnya tetap harus dilakukan. Artinya ngumpulin duit supaya kita mampu itu nggak wajib. Kalau kita dapat misalkan tiba-tiba itu rumah ditawar 1 miliar. Buat haji sebagian gitu ya, yang satunya lagi buat pindah rumah, nggak apa-apa gitu ya. Saya tetap ngaji di sini, pindahnya ke Pondok Kelok, hajinya ke Al-Qubur, ya kan? Apa? Baik ibu sekalian yang saya muliakan, cukup sampai di situ ya. Insyaallah itulah pelajaran berharga. Dari apa? Ibu-ibu hafal surah Al-Kautsar. Hafal semuanya? Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, mau dipahami atau udah? Kalau mau dipahami sabar sebentar ya. Inna a'taina, sungguh kami telah memberi kepada engkau hai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu pertama yaitu Telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu adalah sebuah sungai atau danau yang sangat luar biasa indah dan
menjadi titik kumpul kita. Nabi memanggil umatnya nanti di sana ketemunya di Al-Kautsar alias Telaga Kautsar. Syaratnya masuk surga. Yang nggak masuk surga ya nggak ada bekal Kautsar. Ya nggak Bu? Itu yang pertama Bu. Yang kedua, Al-Kautsar itu tafsirnya adalah kenikmatan-kenikmatan Allah yang melimpah ruah. Selama ini ibu dapat nikmat Allah itu melimpah ruah atau tidak? Halo? Melimpah ruah atau tidak? Jangan cuma dilihat pendapatan suami, pendapatan setiap bulan saya cuma segini-gini aja. Coba lihat badan itu siapa yang ngurusin. Sampai seperti ini yang ngegantiin sel-sel tiap hari Bu. Sel kita ini lihat nih, kalau kagak diganti setiap hari sel kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kagak bakal kita bisa kayak begini. Sebulan aja udah peot, alias ya, keriput. Ini apalagi kalau misalkan wajah kita cuma hidung aja kagak diganti selnya, yang lain tetap normal, cakep, tapi hidungnya keriput. Siapa yang telah mengganti itu? Itu adalah Al-Kautsar, anugerah Allah yang terus melimpah kepada kita. Kalau udara ini jangankan sehari, sejam aja oleh Allah dicabut oksigennya, bisa bertahan 1 jam, tidak bisa nafas. Oksigennya ditarik oleh Allah, dihentikan, tidak bisa masuk ke hidung kita. Semuanya pasti akan gelagapan. Sangat mungkin kemudian akan mati. Hanya gara-gara oksigen dicabut alias tidak bisa masuk dalam tubuh kita. Oksigen itu Al-Kautsar bukan? Al-Kautsar bukan? Kan tadi Al-Kautsar itu nikmat yang melimpah. Nikmat yang melimpah ini kalau kita jabarkan terlalu lama. Tapi paling tidak, di samping kenikmatan-kenikmatan yang bersifat fisik tubuh kita ini, yang paling utama lagi adalah kenikmatan hati nurani, alias kenikmatan rohani kita, ruh. Ya, kita ini kan punya roh. Ada rohnya nggak? Kelihatan matanya melotot, ya, bibirnya senyum. Itu pertanda ada ruhnya. Yang kagak senyum berarti nggak ada ruhnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ruh yang menjadikan tubuh ini jadi hidup. Luar biasa, habis operasi habis 500 juta, mati. Ya. Berharga nggak? Orang nggak ada ruhnya, masih mendingan ada ruhnya, jasadnya kagak ada. Ya enggak? Nanti yang disebut dengan apa? Ya, rukun tayang. Pada takut, tahu baru tadi meninggal dunia, ya tiba-tiba malam harinya assalamualaikum. Ya apa? Suara bapaknya yang tadi, orang bapak udah meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lari dia. Ya kan? Dulu aja ada jasad dan ruhnya kagak lari. Kenapa sekarang cuma ruhnya saja dia lari? Aneh kan? Nah, itu manusia itu aneh. Dulu waktu hidup sama kita ngapa-ngapain dia. Tapi pas mati suruh tidur sama mayatnya. Emang mau diapain? Kenapa ngapain dia? Dulu waktu hidup aja kagak galak, masa tinggal jasadnya aja galak. Nah itu ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, ruh itu adalah Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitu Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, demikianlah kami telah mewahyukan kepada kamu hai Muhammad ruh dari Allah, ruh min amri. Jadi salah satu nama Quran itu adalah
Seperti hidup kita, Ibu, tanpa ruh kita mati. Maka hidup kita tanpa Quran sama dengan orang. Al-Quran pun Al-Awtan, anugerah terbesar buat kita ini adalah Quran. Dengan Quran ibu-ibu ngerti hidup ini harus apa, harus ngapain, mau ngapain. Bayangkan orang yang tidak pernah bersentuhan dengan Quran, dia nggak ngerti mau ngapain. Yang dia tahu cuma bangun tidur, makan, tidur, kerja sana sini, ceritanya pengen mensejahterakan diri, terus nanti malam tidur lagi. Begitu terus setiap hari, tidak ada makna dalam kehidupannya. Kita sama bangun tidur, tapi beda. Kalau kita bangun tidur, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi bangun tidur saja kita diingatkan bahwa diri segala puji milik Allah. Allah mana? Allah yang baru saja menghidupkan kita dari kematian tadi sejenak 6-7 jam. Dan ingat, wa ilaihin nusyur, hanya kepadanya lah semua kita akan dikumpul. Ya kan? Walaupun kagak ketemu lagi ini bulan depan, insya Allah ketemu di surga. Amin. Kita semua ngumpul di hadapan Allah. Dan itu sekali lagi kenikmatan terbesar buat kita yang disebut Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar yang pertama tadi apa namanya? Telaga Kautsar. Terus yang kedua Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dan tentu saja dengan semua konsep dan ajaran di dalamnya, yaitu ajaran Islam. Jadi Islam itu merupakan anugerah berikutnya. Sebab dengan Islam itu ibu tahu, ibu harus menyerahkan diri ke siapa? Bukan pada suami. Suami itu bagian dari kehidupan rumah tangga. Penyerahan diri total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kenapa demikian? Sebab manusia itu punya sifat menyerah. Makanya jangan salah menyerahkan diri. Betul nggak? Manusia punya sifat menyerah. Iya, belum apa-apa nyerah deh. Ya enggak, kita serahin diri kita. Ibu-ibu pagi kerja yang biasa kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu nyerahin apa? Nyerahin dirinya kepada perusahaan tempat dia bekerja. Cuman penyerahan kita diganti sama duit. Sebulannya cuma 5 juta, 10 juta. Itu aja. Terus yang lain-lainnya gimana? Rugi kalau kita kenal Islam. Ya enggak? Sebab dengan Islam kita jadi tahu cara hidup kita. Bukan cuman bangun tidur, makan, kerja, terus tidur lagi. Bukan cuma itu. Nah itu ibu sekalian anugerah terbesar. Sesudah itu apalagi tadi mengenai waktu, rezeki, makan, minum, ya, gigi sehat saja, terutama sehatnya itu sudah anugerah. Kagak punya juga nggak apa-apa, yang penting giginya sehat dulu ya Bu ya. Kalau karena kalau giginya sakit, walaupun makannya kelihatan enak, ya kagak jadi makan. Ya nggak Bu? Apalagi sakit. Nah ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, itulah diingatkan oleh Allah. Sungguh kami telah memberikan pada Muhammad dan kepada kita juga umatnya apa? Al-Kautsar, yaitu kenikmatan yang melimpah. Kenapa bil melimpah? Nggak bisa dihitung masalah. Ya kalau di 100.000, 1 juta, 5 juta, 1 miliar masih bisa dihitung. Coba nikmat Allah bisa dihitung nggak? Nikmat gedip udah berapa kali dari pagi sampai sekarang? Ngedip. Dihitung dari pagi. Itu baru nikmat. Coba ibu nggak bisa ngedip. Nah, apa itu? Melotot mulu. Nggak bisa ngedip. Coba dokter sarafnya terganggu. Operasi sarafnya ngedip.
Termasuk yang paling bahaya itu kalau nggak bisa senyum. Ya kamu bisa cerai. Ya, lu kenapa lu? Cemberut melulu. Ya kan gitu. Ini nggak tahu, saya nggak bisa senyum hari ini. Makanya jangan pelit sama senyum. Gitu. Tuh, coba lihat bibirnya kalau nggak bisa senyum. Dokter aja nanti mau ngapain nggak bisa senyum dong. Ya, itu berapa tuh bayarnya? Operasi saraf, belum lagi dokter nyariin mana sarafnya. Ya kayak gitu ya. Itu semuanya nikmat luar biasa. Nah, kalau sudah begitu apa kata Allah? Sholli li rabbika. Cara syukur terhadap kenikmatan Allah pertama adalah sholat. Itu bagian dari cara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholli. Semakin banyak kita melakukan sholat, semakin banyak kita mensyukuri kenikmatan Allah. Yang kedua di sini ayatnya wanhar, dan sembelih kurban. Makanya, halo, sudah niat mau kurban? Mana? Coba angkat tangannya. Udah lihat semuanya ya. Bahwa kemudian besok ternyata belum juga, apa-apa. Atau ibu-ibu nabung dari mulai hari ini pengen, silahkan, ada masih berapa? Nggak usah gede-gede, paling 10.000, 5.000. Apa? Sampai tanggal 9 baru dapat berapa? Kalau gitu tahun depan aja, nggak apa-apa juga, terusin infak sehingga tahun depan dapat. Ya, kalau ternyata kita diwakafkan lebih dulu, mudah-mudahan niat tadi yang mengantarkan kita ke surga. Amin. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi tetap sholat dan berkorban itu menjadi satu kesatuan yang jangan dipisahkan. Ada orang yang korbannya rajin, sholatnya ada. Jadi, ya sholatnya rajin, nggak mau kurban juga, nggak pernah niat juga. Nah itu juga nanti pasti berkurang pahala kita. Neknya, udah pernah korban? Korban perasaan. Siapa kakeknya? Oke ya, kata sini sudah apa? Kalau korban kambing sudah pernah. Alhamdulillah. Jadi yang belum sama sekali usaha. Ya, yuk kita korban rame-ramenya besok ya. Insya nanti kumpulin Bunda Hasna, itu motomnya dikeluar oleh di tempat lain, potongin nanti bagian di sini ya. Insya ya itu. Syukur-syukur bisa kita ngasih ke yang lain. Kalau enggak, paling tidak di sini. Baik ibu sekalian, yang terakhir inna syani'aka huwal abtar. Apa yang dimaksud nasyid'aka itu? Orang yang memutus engkau hai Muhammad, atau orang yang membencimu hai Muhammad. Sya'nun itu bisa jadi kebencian. Ya, syana'an, syana'an itu artinya kebencian. Syana'anu qaumin, kebencian terhadap satu. Nah, jangan sampai Bu, kalau kita nggak ngikuti sunnah Nabi, nggak ngikuti sholat sunnah, nggak ngikuti ibadah sunnah seperti apa itu, kurban itu berangkat dari kebencian. Jangan ya, sama sekali jangan. Kalau Nabi sudah mencontohkan ini, jangan membenci. Karena siapapun yang membenci Nabi itu pasti putus dari rahmat Allah Subhanahu. Nah, salah satu rahmat Allah itu punya rahim. Setiap itu punya rahim. Nah itu kata rahim, atau dalam sebuah ayat dikatakan ar-rahim wa Allah al-qur'an. Rahim-rahim ibu itu digantungkannya di halus. Paman wasolani, kata rahim, siapa yang menyambungkan aku, namanya silaturahim. Ini kita ngaji pertama silaturahim, yang kedua kalaupun, yang ketiga syukur pada Allah. Paling tidak itu
Siapa yang menyambungkan rahim ini, maka dia telah disambungkan oleh Allah dengan rahmat. Dan siapa yang memutuskan ar-rahim, silaturahim, gak mau silaturahim, malah bermusuhan, maka orang tersebut telah memutuskan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu. Ya, rajin-rajin silaturahimnya. Mudah-mudahan dengan silaturahim, ya, pertama kalau bahasa Sunda itu jembarkan rezeki, jembar rezekinya, dilapangkan rezekinya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Panjang umur itu gak usah panjang lama-lama, 10 tahun, maaf ya, misalkan 50 tahun umurnya, tapi semua supaya tidak kenal beliau. Ya, semuanya kenal beliau. Kenapa? Walaupun umurnya cuma 40 tahun, tapi namanya sampai hari ini diabadikan. Itu contoh panjang umur juga. Karena apa arti panjang umur kalau tidak ada amal solehnya? Kan itu yang paling. Baik, itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 2 pertama niat. Yang belum haji niat haji. Ya. Bulan depan berdasar kalau aja dikomunikasikan dengan bank muamalah. Kalau bisa dia suruh ke sini diundang, ya paling dia suruh menyampaikan apa sih tahun haji itu, nyampaikan gini. Mudah-mudahan harus ya semuanya tergerak untuk niatnya diwujudkan, semuanya daftar. Oke, nanti urusan bagaimana ininya ya seperti saya bilang tadi. Mau 5.000 tiap hari itu buat apa? Haji sebulan berarti kan 150.000, 400. Ya per bulan ya 1 tahun dapat 1.800.000 kali 20 tahun. Ya lumayan, nyampe juga itu ya 25 juta, tapi kan nanti naik lagi. Sekarang katanya udah 90 juta, nanti naik lagi 150 juta. Kapan naik gajinya? Nggak usah dipikirin itu. Nah ya, yang penting punya nih. Yang kedua niat apa tadi? Kurban. Yang paling dekat kita niat kurban, supaya kita selalu menambah amal kita tuh ya. Persoalan miskin kaya itu bukan masalah duit. Saya ingatkan. Persoalan miskin kaya bagi kita bukan duit, itu masalah hati. Banyak orang duitnya tapi tetap saja hatinya miskin, pelit. Ya, tapi ada orang tidak punya apa-apa tapi hatinya jembar, alias hatinya senantiasa lapang, selalu ingin melakukan kebaikan. Orang lain infak, saya pengen infak tapi nggak punya, ya Allah, Allah maklum. Tapi niat itu pentingnya ilmu. Sebab dunia ini milik 4 kelompok. 1 milik orang yang berilmu. Yang pertama milik orang yang berilmu dan punya harta. Dengan ilmunya dia infakin, ilmunya ilmu Allah ya, ilmunya ilmu Islam, bukan ilmu matematika. Ilmunya ilmu Allah, maka dengan ilmunya seluruh hartanya dia belanjakan di jalan Allah. Untuk istri, anak, keluarga, tetangga, saudara, gak pernah dia tutup. Yang kedua milik orang yang berilmu tapi gak punya harta. Apa-apa, makanya cari ilmu. Di sini cari ilmu walaupun gak punya harta. Kenapa? Dengan ilmunya dia rindu ingin menjadi orang kaya, supaya dia bisa berinfak seperti orang kaya, walaupun gak jadi kaya. Tapi ilmunya selalu membuat ibu rindu. Kalau saya yang Allah diberi harta seperti dia, mudah-mudahan bisa menempatkan di jalan Allah. Itu niat. Yang ketiga, dunia ini milik orang yang punya harta tapi gak punya ilmu. Halo? Dia punya harta tapi gak punya ilmu Allah. Akhirnya seperti sekarang Indonesia dikuasai orang kaya, tapi nggak bikin negara kita jadi kaya. Tetap saja negara kita miskin, sebab kekayaan kita diambil sama orang kaya, tapi nggak punya ilmu.
Ilmu apa? Ilmu Allah. Dan yang terakhir milik orang yang gak punya ilmu, gak punya harta. Udahlah. Ilmu kagak punya, harta kagak punya. Ngomongnya pengen jadi orang kaya. Ya, tapi kekayaannya bukan untuk yang didambakan kekayaannya. Oh, saya pengen jadi kaya orang kaya. Cuma ini. Artinya di mana-mana. Di bank aja triliun, puluhan triliun, ratusan triliun, ratusan triliun. Banyak belum tahu, saya juga salah. Baik-baik aja Bu ya. Tambah lagi. Ya, sekian sekali lagi itu yang ingin saya tekankan. Yang kita haji bareng-bareng. Yang kedua kita kurban bareng-bareng juga ya. Ibu sekalian. Kalaupun tidak Bu, biasakan kalau habis sholat, terutama di masjid, ikut berjamaah habis subuh yang agak pergi kemana-mana. Habis sholat, ikut berjamaah di masjid. Habis itu duduk sampai terbit matahari. Tunggu sebentar, kurang lebih 15 menit, terus sholat dulu. Nah, nunggu sampai di situ mau sholat lagi, misalkan sholat yang lain yang ada sebab tentu saja. Kalau tidak ada sebab yang itu dikit aja, dikit baca Quran sampai terbit matahari. Tunggu kurang lebih 12 sampai 15 menit, baru sholat 2 rakaat. Itu sama dengan haji sempurna. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.